Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 tips hadapi debt collector lapangan ketika nasabah mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan juga paylater. Hal ini penting kalian ketahui ya, khususnya buat kalian yang mungkin sekarang lagi mengalami gagal bayar dan ketakutan akan didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, di video kali ini saya akan kasih 4 tips nih bagaimana menghadapi debt collector lapangan yang akan datang ke rumah kalian. Simak video ini sampai habis. Mayoritas masyarakat yang mengalami gagal bayar atau galbay pinjaman online, leasing atau juga paylater pasti khawatir debt collector lapangan datang ke rumah. Seorang debt collector dianggap sebagai sosok yang paling ditakuti oleh sejumlah peminjam atau debitur yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, leasing ataupun juga paylater. Penting dan wajib diketahui tips menghadapi debt collector bagi debitur yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan khawatir diisi datang ke rumah. Namun perlu kalian ketahui ya, tugas seorang debt collector hanya menagih hutang dengan datang ke rumah debitur. Adapun debitur yang dikunjungi hanya yang telah menunggak kredit dan tidak dapat dihubungi melalui telepon. Adanya debitur yang tidak dapat dihubungi lagi karena merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan atau gagal bayar pinjol. Bagi debitur yang telah terlanjur gagal bayar pinjol, wajib mengetahui tips-tips menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah untuk menagih tagihannya. Berikut adalah 4 tips menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah ketika gagal bayar pinjaman online. Yang pertama adalah terima kedatangan debt collector dengan baik-baik. Tips pertama menghadapi DC yang datang ke rumah adalah menerima kedatangannya dengan baik-baik. Debitur tidak perlu menghindar karena akan menimbulkan masalah baru. Jadi ketika kalian didatangi oleh debt collector lapangan, sebisa mungkin kalian terima mereka dengan baik-baik dan kalian bisa berbicara apa adanya atau bicara dengan baik-baik bahwasanya kalian belum siap untuk membayar tagihan kalian. Kalau kalian menyambutnya dengan baik-baik, mungkin dari pihak debt collector lapangan juga akan berpikir-pikir lagi kalau mereka harus berbuat atau mungkin menagih dengan perilaku yang kasar, karena mungkin mereka akan malu sendiri kalau mungkin penyambutan dari kalian tuh secara baik-baik ya. Yang selanjutnya adalah tanyakan identitas, surat tugas, dan juga sertifikasi debt collector. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi di tips kedua ini yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi DC yang datang ke rumah adalah tanyakan identitas, surat tugas, dan sertifikasinya. DC yang resmi bertugas pasti memiliki surat tugas dari lembaga keuangan atau agensi setempat ia bekerja dan sertifikasi profesi penagihan pembiayaan atau SP3. Jadi ketika ada salah satu debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian wajib ya menanyakan tentang sertifikat identitas dan juga surat tugas. Karena jika kalau kalian mendapatkan di si lapangan yang tidak surat tugas, identitas dan juga sertifikasi, kalian jangan pernah melakukan hal apapun kepada debt collector lapangan itu, apalagi kalian melakukan pembayaran secara tunai atau offline ya. Karena itu sangat dilarang, walaupun debt collector lapangan itu membawa identitas yang lengkap juga kalian tidak boleh sebenarnya melakukan hal itu ya. Jadi harus pembayarannya itu secara online atau virtual account. Buat kalian yang didatangi oleh debt collector lapangan, kalian harus lebih hati-hati dan apik lagi ya untuk menanyakan surat tugas, identitas dan juga sertifikasi debt collector. Takutnya nanti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan seperti ini. Yang selanjutnya adalah jelaskan kondisi keuangan kepada debt collector. Tips ketiga menghadapi DC yang datang ke rumah adalah menjelaskan kondisi keuangan debitur kepada debt collector. Selain itu, debitur juga perlu menjelaskan kendala yang menyebabkan kalian mengalami gagal bayar atau galbay. Jadi kalian bisa berterus terang tuh sama debt collector yang datang ke rumah kalian, mengapa atau apa penyebab kalian sehingga mengalami gagal bayar atau keterlambatan sehingga tidak bisa membayar tagihan kalian di aplikasi tersebut. Kalian berbicara apa adanya kepada mereka ya, dan kalian juga jangan mudah terpancing atau emosi ketika mereka berbicara atau menagih kepada kalian. Lebih baik kalian berbicara terus terang dan menjelaskan tentang keuangan Anda dan juga penyebab-penyebab sehingga Anda tidak bisa membayar tagihan kalian ya di aplikasi tersebut. Diusahakan kalian harus berterus terang ya, jangan ada yang disembunyi-sembunyiin ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Yang terakhir atau yang keempat ada minta pengunduran waktu jatuh tempo pembayaran kredit. Tips keempat menghadapi DC yang datang ke rumah adalah meminta pengunduran waktu jatuh tempo pembayaran kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan bertanggung jawab membayar cicilan kredit.
Nah, buat kalian yang mungkin mau niat membayar atau mungkin melunasi tagihan kalian, namun kalian belum siap untuk membayarnya, kalian bisa minta untuk pengunduran waktu jatuh tempo kredit. Dikhususkan buat kalian yang mungkin mau terbebas dari yang namanya hutang atau pinjol ya. Kalian ingin melunasinya namun kalian belum siap untuk membayarnya atau mungkin butuh waktu lagi untuk mengumpulkan dananya untuk membayar tagihan tersebut. Jadi kalian bisa tuh nego atau mungkin minta pengunduran jatuh tempo cicilan kredit ya kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Nah guys, setelah tadi 4 tips cara menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Jadi pada intinya kalian harus tetap tenang dan juga berpikiran positif ya. Buang pikiran negatif tentang ancaman-ancaman atau mungkin berita-berita yang tersebar ya tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah berperilaku seperti ini. Perlu kalian ketahui tidak semuanya DC dari aplikasi pinjaman online itu berperilaku seperti itu ya. Masih banyak DC dari aplikasi pinjaman online yang baik-baik, yang bisa mengerti kepada debiturnya dan juga sopan ya ketika mereka datang ke rumah debitur tersebut. Jadi diusahakan ketika kalian dapat kunjungan dari debt collector lapangan, kalian berbicara apa adanya saja kepada mereka ya, dan juga menyambut mereka dengan baik-baik agar mereka tidak berperilaku atau menagih di luar batas. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.